Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan dari nomor 5 tugas pertemuan 9 sistem paralel dan terdistribusi. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Elana Dila dan rekan-rekan saya Hengki Jennifer dan Santika Valerin Terik. Pertanyaannya adalah, jelaskan kenapa arsitektur von Neumann merupakan dasar dari komputasi dalam sistem paralel. Saya Elana Dila akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem paralel dan arsitektur von Neumann. Sistem paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Untuk melakukan berbagai jenis komputasi paralel diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Siapakah John von Neumann itu? John von Neumann adalah penemu arsitektur von Neumann. Arsitektur komputer ini banyak digunakan di sebagian besar sistem komputer saat ini. Pada arsitektur von Neumann memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama memori, kedua control unit, ketiga ALU atau arithmetic logic unit, dan keempat input atau output. Untuk lebih jelasnya, 4 komponen tersebut akan dijelaskan oleh Santika. Komponen dalam arsitektur von Neumann, yaitu input, merupakan media untuk memasukkan data ke dalam prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. CPU. Data yang masuk dalam CPU akan diproses dalam prosesor. Data yang dimasukkan ke dalam prosesor ini akan diolah menjadi informasi. Terdapat 2 bagian utama dari CPU, yaitu control unit dan arithmetic and logic unit. Control unit untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Arithmetic dan logic unit. Arithmetic dan logic unit berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika dan logika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang berikutnya adalah memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori dibagi menjadi 2, yaitu RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory merupakan memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data komputer yang sedang berjalan, sehingga data yang disimpan akan hilang ketika tidak dialiri arus listrik atau bersifat volatil. ROM atau Read Only Memory. ROM ini bersifat permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimatikan. Yang terakhir adalah output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan kenapa arsitektur von Neumann merupakan dasar dari komputasi dalam sistem paralel. Untuk melakukan berbagai jenis komputasi paralel diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari arsitektur von Neumann itu, semua komponen sudah saling terhubung ke jaringan. Jaringan yang dimaksud itu adalah bus. Bus ini merupakan sekelompok lintasan sinyal yang digunakan untuk menggerakkan bit-bit informasi dari satu tempat ke tempat lain. Karena arsitektur ini saling dihubungkan dengan bus dan dapat bekerja secara paralel, maka dari itu, arsitektur ini dapat dijadikan dasar dari komputasi dalam sistem paralel. Sekian penjelasan dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.